Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Melihat situasi dan kondisi ekonomi di Indonesia saat ini begitu di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto nampaknya mengalami kendala yang begitu luar biasa begitu. Nah, sekarang kita lihat saja banyak yang justru disorot begitu kan ya. Salah satu pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto soal bagaimana ya banyak-banyak pengamat yang kemudian menebar kecemasan, ketakutan di tengah rakyat Indonesia saat ini. Padahal kata Presiden Prabowo Subianto, kita ini satu kapal, ya. Kita ini satu kapal. Jangan sampai ada pesimis begitu. Ini selalu optimis terhadap ekonomi kita. Jadi pengamat-pengamat menurut saya ada yang motivasinya ingin menimbulkan kecemasan rakyat. Saya juga tidak mengerti pemikirannya seperti apa. Karena kita suatu negara ini kan satu kapal. Kalau kapalnya oleng, mereka juga oleng. Jadi ini, ya kan, harusnya perbedaan pendapat tidak ada masalah. Nah, bagaimana kita bisa optimis kalau kita lihat saja efisiensi anggaran, terus kemudian soal makan bergizi gratis. Kita lihat saja anggarannya begitu fantastis, Pak. Ini yang dikritik oleh oleh orang-orang di luar sana begitu kan ya. Dikritik oleh para elit-elit global ya. Kompak ini menyerang Presiden Prabowo Subianto hari ini. Bayangkan ekonomi kita apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya begitu sudah tekor, Pak. Ya, apalagi ditambah lagi dengan perang konflik di antar negara begitu. Ini Indonesia ini punya dampak yang sangat luar biasa. Apa yang mau diharapkan dari Presiden Prabowo Subianto? Nah, saya kira dari segi kebijakan itu sudah bagus. Tapi di bawah ini anak buah Presiden Prabowo Subianto ini di lingkaran istana ini hati-hati betul, Pak. Ya, jangan-jangan sebenar apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto sendiri, jangan-jangan ada manipulatif laporan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ingat kita lihat saja begitu kan. Ya, Prabowo bisa saja ya digulingkan. Ya, seperti krisis moneter misalnya begitu kan. Ya, tahun 1900 berapa gitu ya. 998 begitu kan. Ini menandakan bahwa ekonomi kita begitu kan. Ini kan terancam. Presiden Prabowo Subianto akan terancam, bisa saja digulingkan. Ya, elit-elit global sudah mulai menyerang RI kita, Pak. Pengamat-pengamat mulai serang Presiden Prabowo Subianto. Akibat apa? Akibat kebijakan-kebijakan Bapak yang kemudian bagaimana di lingkaran istana itu, di lingkaran Presiden Prabowo Subianto sendiri begitu, yang justru begitu kan, yang justru membuat blunder. Ini yang sering dimunculkan oleh masyarakat begitu kan, ya. Jadi saya kira Presiden Prabowo Subianto hati-hati betul dengan ini begitu kan, bisa saja nanti Presiden Prabowo Subianto digulingkan. Hati-hati betul, Pak, ya, hati-hati betul. Karena apa? Karena kita lihat saja Presiden Prabowo Subianto hari ini sebenarnya sudah bagus begitu kan ya, sudah bagus ya dengan kebijakan-kebijakan yang ada, tapi di lingkaran istana Presiden Prabowo Subianto yang kemudian ya masih saja itu aja begitu. Yang dikeluhkan di situ dikritik adalah soal makan bergizi gratis. Hati-hati betul, anggarannya begitu fantastis. Di bulan puasa saja masih berjalan, Pak. Ini kritikan, ini bagian dari kritikan-kritikan dari masyarakat begitu kan. Ya, makanya yang saya katakan tadi bisa saja Presiden Prabowo Subianto hati-hati betul, bisa saja ya digulingkan begitu kan. Ya, saya hanya memberikan peringatan, hati-hati Presiden Prabowo Subianto. Dia yang ugal-ugalan makai APBN untuk hal-hal yang begitu produktif dan gak efisiensi. Giliran gagal mengendalikan efisiensi, aturannya yang mau diganti. Kebiasaan, gak bisa main aturannya yang diakalin. Ya, apa bedanya dengan rezim sebelumnya? Ini coba kita lihat saja. Pemerintah siapkan Perpu ubah batas defisit APBN lewat 3% PDB. Bayangkan kalau sudah defisit APBN 3% dari PDB, menandakan bahwa apakah ekonomi kita akan semakin anjlok begitu kan? Apakah ekonomi kita stagnan di situ begitu? Nah, ini menandakan bahwa dengan adanya situasi dan kondisi saat ini, Presiden Prabowo Subianto harus hati-hati betul terhadap ekonomi kita. Ya, bayangkan begitu kan? Bayangkan
kalau kita berbicara begitu kan, saya kutip dari Bloomberg Technos begitu kan ya. Dia mengatakan begitu kan, mengatakan bahwa ya pemerintah siapkan perpu ubah batas defisit APBN lewat 3% dari PDB. Ini Presiden Prabowo Subianto ini sedang menyiapkan ya peraturan pemerintah ya pengganti undang-undang atau perpu untuk mensahkan ya perubahan rasio defisit anggaran pendapatan belanja negara atau APBN yang melewati batas 3% terhadap produk domestik bruto atau PDB seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Makasih Pak Presiden. Saya akan update sedikit tentang ekonomi dan kondisi APBN kita Pak. Kalau bisa langsung halaman 6. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari sisi supply, ekonomi kita dalam keadaan yang amat baik. Kalau kita lihat dari Purchasing Manager Index yang merah ini, di bulan Februari itu levelnya 53,8, tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Jadi betul-betul ada perbaikan yang kuat di sektor manufacture, artinya sisi supply tumbuh dengan kuat. Jadi ini bukan data dari BPS, tapi data dari pihak lain yang mengkonfirmasi bahwa ekonomi kita memang sedang tumbuh. Bisa lihat ke halaman 8, itu data inflasi di bulan Februari kelihatannya tinggi 4,64. Kalau headline aja Pak. Ini penting karena kalau policy maker akan mikir bahwa ekonominya kepanasan, dia akan cenderung rem ekonominya. Tapi datanya data yang nggak akurat kalau kita pakai itu aja. Kalau kita hilangkan data-data subsidi listrik bulan Januari Februari tahun lalu, sebetulnya inflasi kita hanya sekitar 2,59% Pak. Jadi kita masih aman untuk tumbuh lebih cepat lagi, ekonominya nggak kepanasan. Jadi yang lain-lain nggak usah memperlambat pertumbuhan ekonomi. Halaman 9, untuk melihat ekonomi dan optimisme masyarakat, kita lihat terus meningkat. Sengaja saya taruh di sini karena di luar banyak yang bilang kita sudah resesi Pak. Ekonom-ekonom yang agak aneh itu bilang kita sudah resesi tinggal hancurnya. Padahal kalau kita dari tadi PMI naik ke level yang tinggi. Terus kita lihat MSI Mandiri Index itu sekarang di 360,7, yang kiri atas tuh yang biru tebal. Dan kita lihat trennya naik ke atas. Itu yang penting, kita sedang memang mengalami akselerasi. Sebelah kanan kalau kita lihat juga industri otomotif, penjualan mobil tumbuh 12,2% di bulan Februari Pak. Ini bukan main-main, kalau lihat tahun lalu kan negatif Pak. Sekarang udah mulai positif dan sekarang makin kencang. Jadi kita jauh dari apa yang disebut ekonominya morat-marit, kata ekonom-ekonom di luar itu Pak. Di TikTok banyak yang ngomong gitu. Di penjualan retail juga kita lihat yang biru Pak, biru kiri bawah. Penjualan retail naik ke. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ekonomi tetap itu-itu aja ya kalau misalnya dirubah atau bagaimana? Tapi ini kan soal bagaimana nasib bangsa kita dan negara kita begitu kan. Masalah ini kan hanya berurusan dengan halayak umum begitu. Ya, coba kita baca ya. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dihadiri ya oleh para menteri kabinet. Terus kemudian ya disampaikan laporannya ya. Kita pernah melakukan perpu, ada beberapa faktor yang perlu mungkin masuk di dalam perpu yang sedang kita siapkan. Soal ya timing, itu tentu keputusan politik. Nah, dengan adanya perpu ini, apakah Presiden Prabowo Subianto tetap ekonominya akan tetap tinggi atau bagaimana? Atau semakin menurun begitu? Nah, ini kan persepsi publik yang menilai, Pak. Karena ekonomi kita di Indonesia ini, coba kita lihat saja, dolarnya sudah berapa begitu. Kalau sampai 20.000, maka rupiah itu akan anjlok di situ begitu. Nah, menandakan bahwa kebijakan-kebijakan termasuk fiskal ya dari segi kebijakan itu, maka ekonomi kita kalau kita melihat potensi apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya itu menandakan masih jauh begitu kan ya, masih jauh begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung ini asumsi publik ini banyak yang kemudian bisa gagal terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto begitu dalam segi ekonominya.
Tak hanya itu, asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga berpotensi melemah drastis hingga level 17.500 ya US dollar dengan asumsi pertumbuhan ekonomi yang akan melambat. Dengan adanya ketiga skenario tersebut, pemerintah mengaku sedang menyiapkan perpu guna mengubah batas defisit APBN melewati level 3% terhadap PDB. Hal itu ya disampaikan sama seperti yang dilakukan ketika ada kondisi darurat COVID-19. Ya, itu kan ada COVID begitu kan. Ini skenario-skenario yang kemudian sudah disiapkan oleh pemerintah begitu. Skenario pertama, coba baca. Ini dengan adanya asumsi terjadi perang Amerika begitu kan ya, selama 5 bulan kenaikan harga patokan minyak mentah Indonesia atau ICP bisa melonjak ke level 86 US dollar per barel. Dari asumsi saat ini ya 70% per barel. Kemudian kurs bisa melonjak menjadi 17.000 atau US dollar begitu dari level saat ini. Nah, skenario kedua, dengan adanya asumsi terjadi perang ini, maka selama ini kenaikan harga patokan minyak mentah Indonesia yang melonjak ke level 97%. Nah, ini kan hanya menjadi ancang-ancang begitu kan ya. Maka dampak ekonominya kita ya saya melihat seperti itu biasa-biasa aja begitu kan. Ya kalau pemerintah punya terobosan baru, tapi bagaimana dengan masyarakat saat ini begitu? Apakah tetap naik juga gitu kan? Padahal ini sudah ada skenario-skenario yang ada. Skenario yang ketiga, dengan adanya asumsi terjadi perang itu, maka kemudian ya bisa melonjak 115 US dollar per barel. Dari asumsi saat ini 70% per barel. Kemudian kurs rupiah bisa melonjak menjadi 17.500 per barel. Ini secara historis begitu kan. Maka kemudian dalam paparannya Airlangga ini menceritakan bahwa 25 tahun terakhir harga minyak tertinggi berada di angka 139 per barel. Yakni pada Juni ya 2008 kemudian level harga minyak merosot 46 per barel dari Desember 2008. Yang menjadi dampak di situ adalah justru masyarakat begitu kan. Coba kita lihat saja masyarakatnya. Apakah ekonomi kita dengan tiga skenario itu, apakah ekonomi Indonesia akan semakin maju atau stagnan di situ atau semakin melemah atau semakin tidak tahu arah begitu kan. Seperti bahan-bahan pokok ini kan punya dampak juga begitu. Makanya tidak heran ketika Pak Purbaya begitu kan ya, Pak Purbaya sidang di di kabinet kemarin begitu melaporkan soal ekonomi Indonesia kita jauh dari murad marid. Kabarnya begitu kan. Tapi saya masih belum optimis begitu kan. Tapi saya masih pesimis dengan ekonomi kita. Karena kenapa? Karena terjadi perang ini bisa dampak kepada Presiden Prabowo Subianto begitu kan. Nih, coba kita dalam beberapa laporan ya asumsi publik di situ sudah banyak begitu kan. Ini coba kita baca. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisthira menjelaskan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa kondisi ekonomi di Indonesia jauh dari murad marid. Dalam sidang kabinetnya, Purbaya membantah bahwa anggaran bahwa ekonomi Indonesia sedang melemah atau mengalami resesi, termasuk narasi yang ramai beredar di media sosial. Pak Purbaya ini kan hanya menyoroti bagaimana asumsi publik terhadap ekonomi kita begitu kan ya. Tapi fakta dan realitanya ya anggaran kita masih tekor ya. Masih defisit di situ begitu kan. Ini kan menandakan bahwa publik itu kan yang dirasakan publik hari ini itu adalah bagaimana bahan-bahan pokok begitu kan. Ya apakah semakin mahal, biasa-biasa aja atau bagaimana? Ya untuk mengendalikan ini pemerintah nampaknya masih belum memberikan solusi itu begitu kan. Apalagi ini musim mau lebaran begitu. Jadi saya kira kalau tidak ditangani secara serius maka orang-orang akan banyak yang mengkritik kepada Presiden Prabowo Subianto sendiri begitu kan. Ini ngeri-ngeri sedap bos ya. Tidak heran ketika kritikan itu muncul begitu di berbagai media sosial kepada Presiden Prabowo Subianto. Sehingga nampaknya Presiden Prabowo Subianto sudah tahu begitu. Jangan pesimis lah. Ayo kita optimis. Kita satu gerbong, satu kapal kabarnya begitu ya. Ini bahkan ya Presiden Prabowo Subianto akan menempatkan orang-orang khusus di masing-masing BUMN. Ya Prabowo menyebutkan BUMN adalah darah bangsa kita. Betul. Tapi kalau banyak korupsinya ini gimana Pak? Ya justru ini yang kita lihat saja begitu kan ya. BUMN kita rugi, ya masyarakat kita bayar cash, apapun bayar cash, bayar lewat tol bayar cash, beli minyak bayar cash, semuanya serba cash.
Dan inilah yang kemudian kita lihat defisit anggaran kita, apakah ini tekor masih tekor atau tidak begitu kan. Nih, Prabowo sudah mengultimatum pemberian laporan palsu dan menyenangkan. Ini yang paling disorot begitu. Karena kenapa? Di lingkaran istana jangan terlalu percayalah Pak kepada bawahannya. Karena sering blunder dan itu yang menjadi kepesimisan masyarakat terhadap Presiden Prabowo Subianto. Tapi kalau saya lihat secara hukum ya, terus kemudian ekonomi kita begitu kan, saya masih optimis begitu kan ya. Tapi kita lihat saja, nampaknya Presiden Prabowo Subianto sudah mulai kewalahan dan kebingungan sendiri begitu kan. Terlalu banyak kementerian, terlalu banyak pula akan menghambat ya kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Coba kita buktikan aja begitu. Di negara-negara lain berapa begitu parlemennya, menteri-menterinya begitu. Ya paling mentok 28. Tapi di Indonesia itu banyak luar biasa begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.